Kalau di papan terakhir nih Pak Dede, ini seru nih Pak Dede. Ini kakak beradik dan sang kakak unggul 1,5 poin setengah kemarin hasil dari babak pertama, hasil dari hari pertama. Bagaimana nih Pak Dede? Kakak beradik main catur bareng. Ya, ini mengulang Grunfeld yang kemarin dia mainkan ya, yaitu Grunfeld yang satu ya, dan kalau nggak salah itu hasilnya draw ya. Kembali ini terjadi Grunfeld yang satu. Ada satu hal yang menarik mungkin dalam catatan sejarah catur gitu ya. Ketika kakak dan adik bertarung ya. Mungkin kebanyakan sih biasanya sang adik biasanya lebih unggul ya dari kakak ya. Mungkin contohnya itu seperti Erwin Yulianto mungkin dengan kakaknya Sigit ya, atau juga ada kakak beradik pecatur seperti Kaisar dan Iren ya. Biasanya adik kebanyakan lebih unggul ya, termasuk saya juga lah, kurang seperti itu. Ini sangat menarik, belum ada penelitian mengenai hal itu, tapi dalam hal ini Helma dan Niswa ini unggul kakaknya ya. Mungkin ini Helma nampak lebih berpengalaman ya secara umur, dia lebih tua 2 tahun. Iya. Pak Kris, apakah ada yang mau dikomentari Pak Kris? Ya tadi Pak Dede bilang juga contohnya ya Medina dengan Firda juga ya. Firda Rizka Aulia kan itu juga kakak adik main ya. Jadi biasanya adiknya nantinya akan lebih maju ya. Mungkin jadi dari pengalaman biasanya kan kita di catur tuh kadang bentuk pelatihannya tuh sifatnya apalagi yang zaman dulu ya itu uji coba ketika teori belum terbuka seperti sekarang ya, teori database belum terbuka seperti sekarang. Jadi zaman dulu tuh lebih pada menduga-duga bagaimana cara berlatih yang lebih baik gitu ya, sehingga adiknya itu pasti dapatkan cara pelatihan yang lebih baik. Contohnya yang Susan Polgar dengan Judith Polgar itu kan Judith yang jauh lebih menonjol begitu. Tapi di sini menarik Chelsea dia, si Niswa jalan kuda A6. Biasanya teorinya kuda C6. Mungkin ada. Oh, biasanya teorinya kuda C6 ya Kak Santo ya? Ya, mungkin ada ide lain kuda A6 atau udah dipersiapkan atau tidak, kita tidak tahu juga. Mungkin sang adik sudah berguru dengan pelatihnya. Mungkin bisa aja. Mungkin kakaknya sudah tahu bahwa adiknya biasanya main mungkin seperti biasa kuda C6, mungkin dia dirubah karena udah sering latihan bersama. Mungkin kuda A6. Untuk memberi kejutan kepada sang kakak. Ini yuk kita lihat partainya Samantha lawan Laisa nih. Ini Samantha pegang buah putih, Laisa pegang buah hitam. Samantha jika ingin menyeimbangkan hasil, Samantha harus fight hari ini, di babak ketiga ini harus menang supaya dapat menyeimbangkan skor nantinya. Tapi di sini si Samantha tidak mau ngambil resiko dia. Bentengnya 1 seharusnya gajah kali F5 kalau mau dia untuk mencari kemenangan lebih banyak. Karena kalau bentengnya 1 terlalu simpel untuk hitam, gajah kali D3 terus E6 banyak imbangnya. Harusnya gajah kali F5, G kali F5, kuda E5, kuda D2, kuda F3 saling menyerang lah. Mungkin ada harapan untuk saling kalah menang lah. Ngambil resikonya lebih tinggi. Kalau ini mungkin lebih safe untuk si lawannya Samantha ya. Iya. Samantha pegang putih, Laisa pegang hitam. Laisa. Iya, Samantha jalan A3 nih Kak Santo. Ini gajahnya di H2 itu gimana tuh Kak Santo? Mungkin di A3 dia mau dobrak C4 atau. Oh, jadi A3 itu untuk jaga pion di B4 ya Kak Santo? Iya, untuk C4. Soalnya kalau nggak ada dobrakan dia nggak bisa masuk juga putih. Mungkin itu di sini menteri D7 lebih safe juga. Oh, jadi idenya putih untuk buka jalur C-nya. Supaya ada chance buat menyerang gitu ya Kak Santo ya? Kalau menurut Pak Dede gimana nih Pak Dede?
hitam nih, dari segi hitam nih. Dari sisi hitam gimana nih Pak Dede? Sudah cukup baik ya, hitam terutama kalau saya lihat dari struktur pionnya, struktur pionnya hitam banyak menempatkan pion-pionnya di warna putih ya. Ini jelas sesuai dengan prinsip kalau Anda melihat gajah lawan di warna hitam. Saya rasa gajah H2 ini seperti menembak angin kosong ya, itu memang bagus, tapi itu angin kosong aja sih begitu. Ini masih rame lah ya, masih seru lah. Ini jelas bahwa hitam berinisiatif untuk menyerang di proyek menteri. Maksudnya untuk melemahkan struktur pion putih. Oh, seperti itu Pak Dede. Kalau untuk partai Nayaka lawan Putu gimana nih Kak Santo? Nayaka melawan Putu. Rame ya, mungkin Nayaka ngambil isi dari serangan dari sayap raja. Apa yang saya bilang pas awal di pembukaan itu emang strategi Putih dalam pembukaan varian Prancis maju, dia nyerangnya di sayap raja. Kalau untuk hitam apakah di sayap menteri atau? Di sayap menteri, dia pasti selalu menguasai lajur C dia. Tapi ke Putih dia biasanya kadang nggak terlalu pedulikan di lajur C. Dia hanya kayak G4, Raja G2, mungkin kalau dia udah rokade, hitamnya sudah rokade bisa H4, H5, benteng A1 mungkin cara nyerangnya begitu. Oh, jadi di opening tersebut yang dimainkan oleh Nayaka melawan Putu, biasanya dari pihak Putih mencoba untuk menyerang hitam di sayap raja. Seharusnya sayap raja itu mulai dari jalur E sampai jalur H, bisa dilihat notasinya di dalam papan catur tersebut. Dan ide dari hitam biasanya sesuai yang di Kak Grandmaster Susanto Megaranto bilang, hitam biasanya idenya lewat sayap menteri, di mana jalur C biasanya dikuasai oleh hitam, dan kita bisa lihat di sini memang jalur C dikuasai oleh hitam, dan ya seperti itu kira-kira di opening ini. Ya mungkin Nayaka dia habis jalan bentengnya 1, dia mungkin takut ada F6 mungkin di sini. Oh, ada di Nayaka mencegah, ya takutnya dia si Putu menjalankan F6. Kalau mungkin, sekarang berarti F6 nggak bisa ya Kak Santo, karena nggak bisa aja ya. E6-nya nanti jatuh. Iya.